Kata penutup. Setelah semua yang kami kemukakan itu, maka pembaca yang budiman berhak untuk mengajukan pertanyaan sebelum menyimpan buku ini kembali. Setelah membaca isinya, apa yang kami maksud dengan kata penutup? Jawabannya adalah sebagai berikut. Tujuan kata penutup ini mengemukakan sejumlah kenyataan. Kami bermaksud untuk meletakkan di depan pembaca beberapa kenyataan. Satu, hubungan antara orang-orang Yahudi dan Freemasonry telah terbukti dalam bentuk yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa upacara-upacara, kode-kode dan rahasia-rahasianya semuanya bersumber dari praktek-praktek Yahudi dan sesuai dengan ajaran Talmud. Dua-satunya tujuan Freemasonry dan Yahudi. Tujuan Freemasonry sama dengan tujuan Yahudi internasional, yaitu memuja-muja bangsa pilihan, merelisir kedaulatannya di atas dunia seluruhnya, dan berusaha untuk mendirikan negara Israel. Memuji-muji agama Yahudi serta mencela agama Kristen dan Islam. Menyebarluaskan ketidakpercayaan kepada Allah, kebobrokan moral, dan perpecahan sosial di kalangan bangsa-bangsa. 3. Freemasonry sekarang ini suatu lembaga Zionis. Kita tidak perlu memperhatikan apakah dahulu kala Freemasonry itu hasil karya orang-orang Yahudi dalam pertumbuhannya atau tidak. Yang penting adalah bahwa pada saat ini Freemasonry sudah pasti suatu lembaga Zionis. 4. Tidak melebih-lebihkan. Pada waktu itu kita berbicara tentang Freemasonry, kita tidak melebih-lebihkan, kita tidak membesar-besarkan. Pada waktu kita mengatakan bahwa Freemasonry itu ingin menguasai seluruh dunia, semua itu kami kemukakan apa adanya. Maksud kami adalah agar manusia insaf akan bahaya yang mengelilingi mereka, agar mereka bersiap-siap untuk menghadapinya dengan tindakan dan perbuatan, bukan dengan kata-kata yang penuh emosi dan hayalan yang tidak ada batasnya. Penyakit kanker yang menimpa anak tidak akan dapat disembuhkan dengan kesedihan si ibu, dengan tetesan air matanya, tetapi hanya dapat disembuhkan dengan pisau dokter beda yang membuangkan setiap sel yang terkena kanker itu. Sehingga dengan demikian kehidupan dan nyawa anak itu dapat diselamatkan dari bahayanya yang telah mengancam. 5. Memberikan peringatan kepada umat terhadap adanya kampanye dewasa ini yang berusaha untuk meragukan adanya bahaya Yahudi itu. Dengan ini kami ingin memberikan peringatan kepada individu dalam umat kita ini terhadap adanya suatu kampanye psikologis internasional yang bertujuan untuk meragukan semua yang telah dikemukakan tentang orang-orang Yahudi. Kami memberikan peringatan tentang bahayanya. Karena tujuannya adalah untuk menjadikan wajah Yahudi, wajah anak-anak ular berbisa, para pembunuh nabi-nabi penyembah setan, dan harta benda, dapat disenangi oleh semua orang. Kami dapat menegaskan bahwa wajah yang tampaknya manis itu hanya tahan untuk seketika waktu saja. Kalau waktunya telah tiba, maka wajah yang manis itu akan berubah menjadi wajah Talmudi yang bentuknya dan pengaruhnya telah cukup dikenal oleh orang-orang yang mempunyai pikiran. Sebab itu marilah kita semuanya bersiap siaga, marilah kita sadar bahwa kasur yang terbuat dari sutera yang halus, tetapi terletak di atas kepundan gunung yang selalu mengeluarkan lahar kemarahan, tidak akan mendatangkan kebahagiaan, keamanan, dan ketenteraman. Hal yang seperti ini hanya disenangi oleh orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang pikirannya tidak waras. 6. Kita tidak lagi berpegang pada protokol-protokol itu, karena percaya bahwa peranannya telah berakhir. Kita harus waspada terhadap rencana-rencana baru. Dalam buku ini, kami tidak berpegang lagi pada suatu buku protokol-protokol orang-orang bijaksana Zion, seperti yang dilakukan semua peneliti yang terdapat di kalangan umat kita. Sebabnya adalah karena kami percaya bahwa buku itu telah habis masa gunanya dan hanya akan menjadi penting untuk sejarah saja. Siapa yang membaca dengan teliti teks-teks yang terkandung di dalamnya akan mengetahui bahwa semua yang terdapat di dalamnya telah dilaksanakan di seluruh penjuru dunia. Adalah tidak masuk akal sama sekali kalau para penguasa kejahatan itu, para trompet setan itu, para juru tenung kebinasaan itu, dan para penjaga kuil itu akan berdiam saja berpangku tangan, karena itu seluruh umat manusia dapat menantikan datangnya suatu rencana yang baru. 7 buku ini merupakan partisipasi dalam memberikan peringatan bahaya kepada umat Islam. Buku ini bersama-sama dengan buku-buku lainnya yang menyingkap tabir-tabir yang menutupi Freemasonry, berusaha mengajukan seruan kepada orang-orang yang masih buta di kalangan putra-putra umat kita,
agar mereka dapat menyadari apa yang tidak mereka lihat. Dengan begitu diharapkan agar di antara mereka ini ada yang mau kembali ke dalam barisan orang-orang yang beriman, barisan orang-orang yang dan berdaya upaya untuk kejayaan agamanya dan umatnya. 8 buku ini dari Anda untuk Anda. Dan sebagai kata-kata terakhir, kami mengharapkan dari Anda, wahai saudara yang tercinta, agar Anda menganggap buku ini berasal diri Anda sendiri dan hasil pemikiran Anda sendiri dan dari nurani Anda sendiri. Buku ini didukung oleh rasa kepercayaan. Dan harap pula diperlakukan sebagai suatu benda amanat yang dipercayakan orang. Jagalah buku ini sebagai suatu amanat, sebarluaskan kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian kita dapat berjalan bersama-sama di jalan kebaikan dan jihad. Dengan begitu umat kita dapat memperoleh kemenangan yang pasti dalam menghadapi Zionisme, serta siapa yang berdiri di belakangnya seperti Freemasonry dan lain-lain. Pada waktu itulah orang-orang yang beriman akan bergembira ria dengan pertolongan yang datang dari Allah. Bagi Allah hal yang seperti itu gampang saja. Lampiran dokumen penting. Surat Duta Besar Inggris kepada Menteri Luar Negeri negaranya. Kami ingin untuk melampirkan di sini sebuah dokumen penting yang menegaskan adanya hubungan antara Freemasonry dan orang-orang Yahudi, serta peranan yang amat menakutkan yang telah dimainkannya dan menghancurkan struktur Khilafah Utsmaniyah. Dokumen ini adalah teks surat yang dikirimkan oleh Duta Besar Inggris di Konstantinopel yang ditunjukkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris. Bunyi surat itu adalah sebagai berikut. Pribadi dan rahasia. Dari Sir Guy Lowther. Kepada Sir C. Harding. Pribadi dan rahasia. Konstantinopel, 29 Mei tahun 1910. Perihal Freemasonry dan Muhammad Farid. Charles yang terhormat. Surat Gors tanggal 23 April dan kawat Anda tanggal 25 April mengenai desas-desus diangkatnya Muhammad Farid sebagai wakil di Mesir dari orang-orang Freemason di Konstantinopel yang dikatakan orang bahwa mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Telah mendorong saya untuk menulis kepada Anda dalam bentuk yang agak lebih terperinci tentang Freemasonry Eropa yang menguasai gerakan Turki Muda. Kekuasaan Freemasonry Eropa terhadap gerakan Turki Muda. Saya menulis kepada Anda secara pribadi dan rahasia rencana Freemasonry baru yang terdapat di Turki ini yang berbeda dengan Freemasonry Inggris dan Amerika sampai suatu batas yang amat jauh adalah bersifat rahasia dan politik. Untuk memperoleh informasi mengenai masalah ini harus dilakukan upaya-upaya yang amat bersifat rahasia. Karena orang-orang yang berani membukakan rahasia-rahasia politiknya merasa takut mendapatkan tindakan balas dendam dari pihak kaki tangan rahasia Freemasonry itu. Rahasia Freemasonry dan balas dendam bagi orang yang membukakannya. Memang telah terjadi bahwa dalam beberapa hari yang lewat ini, bahwa beberapa orang Freemason setempat yang telah membukakan rahasia Concord Freemasonry telah mendapat ancaman untuk diajukan kepada pengadilan militer yang ada berdasarkan keadaan darurat yang terdapat di sana. Anda tentu mengetahui bahwa gerakan Turki Muda di Paris terlepas sama sekali dari gerakan Turki Muda yang terdapat di Salonika, sebagian besar dari pengorganisasian dan tindakan-tindakannya ke dalam tidak diketahui. Orang-orang Yahudi di Salonika. Di Salonika terdapat kira-kira 140.000 penduduk, di mana 30.000 di antaranya adalah orang-orang Yahudi yang pindah dan Spanyol, sedangkan 20.000 lagi termasuk kelompok Sabbatai Levi atau orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam. Yahudi dan Freemasonry. Sebagian besar dari orang-orang Yahudi yang berasal dari Spanyol itu tadinya telah memperoleh kewarganegaraan Itali. Dan mereka itu adalah anggota-anggota Freemasonry yang termasuk ke dalam majelis-majelis Itali. Nathan, orang Yahudi yang menduduki jabatan wali kota Roma menduduki tempat yang amat tinggi di dalam Freemasonry. Orang-orang Yahudi yang menjadi Perdana Menteri, yaitu Luzzati dan Sonnino, serta yang lain-lainnya yang terdiri atas anggota-anggota majelis tinggi dan majelis rendah. Semuanya ini tampaknya juga anggota-anggota Freemasonry. Mereka mengemukakan bahwa majelis mereka itu adalah cabang dari Skotlandia Lama dan mengikuti tata caranya. Beberapa tahun yang lalu, Emmanuel Carasso, seorang Yahudi anggota Freemasonry dari Salonika, dan yang sekarang ini menjadi wakil kota ini dalam Majelis Perwakilan Utsmani, telah mendirikan suatu majelis Freemasonry di Salonika,
bekerja sama dengan Majelis Italia. Majelis yang didirikannya itu dinamakannya Majelis Macedonia Resorta. Orang Yahudi mendorong para pemuka pemuda Turki untuk masuk Freemasonry. Apa tujuannya? Kelihatannya Carasu telah mendorong para pemuka Turki muda baik yang perwira militer maupun orang-orang sipil untuk masuk ke dalam Freemasonry. Dengan tindakannya ini, ia bermaksud untuk memaksakan pengaruh Yahudi dalam bentuk yang tidak kentara terhadap situasi baru yang terdapat di Turki. Ia berpura-pura berusaha untuk menolong para pemuka Turki muda dengan jalan memberikan kesan yang salah kepada Sultan Abdul Hamid dan memberikan tempat berlindung aman kepada mereka dalam majelis-majelis Freemasonry. Majelis-majelis Freemasonry ini biasanya diadakan di rumah-rumah orang asing yang mendapat kekebalan yang diberikan kepada orang-orang asing di dalam kerajaan Utsmani, sehingga mereka tidak dapat dituntut di depan hukum atau diperiksa. Sultan tahu mengenai hal ini. Mata-mata Sultan Abdul Hamid mengetahui gerak-gerik ini. Kelihatan bahwa Ismail Mahir Bashar telah mengetahui sebagian dari rahasia-rahasia mereka, dan ini disampaikannya ke Istana Yildiz tidak lama setelah terjadinya revolusi tahun 1908. Ismail Mahir Bashar itu terbunuh dalam situasi yang amat gelap. Pihak penguasa Utsmani menempatkan mata-mata di luar kantor pusat Majelis Freemasonry mencatat nama-nama orang yang mengunjunginya, baik perwira militer maupun orang-orang sipil. Masuknya sejumlah polisi rahasia ke dalam Freemasonry. Lalu setelah itu, orang-orang Freemason melakukan tindakan balasan dengan jalan memasukkan sejumlah anggota polisi rahasia ke dalam Freemasonry, dan mereka anggap sebagai saudara. Rencana Yahudi untuk gerakan Turki Muda. Kelihatan bahwa orang-orang yang merencanakan gerakan Turki Muda di Salonika pada pokoknya terdiri atas orang-orang Yahudi, semboyan, dan panji-panji gerakan Turki Muda dari Freemasonry. Semboyan-semboyan para anggota gerakan Turki Muda, yaitu kemerdekaan, keadilan dan persaudaraan, adalah ciptaan orang-orang Freemasonry Italia. Warna-warna yang terdapat pada panji-panji gerakan itu, yaitu merah dan putih, adalah warna dari bendera Freemasonry Italia. Para pemimpin Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan adalah orang-orang Freemason. Tidak lama setelah terjadinya revolusi tahun 1908 dan pada waktu Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan pindah ke kota Konstantinopel, maka dapat diketahui bahwa sejumlah para pemimpinnya terdiri atas orang-orang Freemasonry. Peranan penting seorang Yahudi dalam perkumpulan itu. Mulailah Carasu memainkan peranan yang amat besar. Di antara peranannya itu adalah keberhasilannya dalam menguasai cabang perkumpulan di Balkan. Dukungan Yahudi terhadap zaman baru di Turki. Dapat pula diperhatikan bahwa orang-orang Yahudi setempat maupun asing dari berbagai jenis dan kecenderungan telah menjadi pendukung yang amat bersemangat dari zaman baru di Turki. Dengan demikian maka setiap orang Yahudi, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang Turki, telah menjadi mata-mata dari perkumpulan rahasia. Orang-orang mulai berkata bahwa gerakan itu tidak lain daripada suatu gerakan Yahudi dan bukan merupakan revolusi Turki. Setelah itu, pemerintah Italia menunjuk seorang Yahudi anggota Freemasonry yang bernama Primo Levi, yang bukan merupakan salah seorang pegawai konsulat, menjadi konsul jenderalnya di Salonika, menggalakkan pemindahan orang Yahudi ke Mesopotamia. Juga Oscar Strauss diangkat sebagai duta besar Amerika Serikat di Konstantinopel. Oscar Strauss ini dengan bekerja sama dengan Jacob Schiff telah berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi di Amerika Serikat agar mereka mau pindah ke Mesopotamia dari menentang rencana-rencana teritorial lain, merupakan lanjutan rencana Sionisme. Sikap Muslim terhadap Freemasonry. Anda tentu mengetahui dengan baik bahwa setiap orang Islam yang baik akidahnya amat benci sekali kepada Sionisme dan menganggapnya jauh lebih jahat daripada ateisme dan kekafiran. Peranan permusuhan terhadap Freemasonry ini telah tampak dengan kentara sekali dalam gerakan yang menentang Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan dan yang telah mencapai puncaknya dalam pemberontakan tanggal 13 April tahun 1909. Sampai sekarang ini peristiwa itu belum mendapat penyelesaian yang jelas, tetapi para peninjau pada waktu itu dapat memperhatikan bahwa 4 resimen yang khusus dikirim dari Salonika ke ibu kota, yang dimaksudkan oleh Kamil Pasha untuk dikembalikan ke dalam militer. Mereka inilah yang telah memulai melakukan pemberontakan, atau yang dikenal dengan nama Gerakan Reaksioner. Semua orang ini adalah di bawah pimpinan seorang Yahudi Freemason
yang berpura-pura masuk Islam di Salonika yang bernama Ramzi Bey. Seorang Yahudi Freemason menjadi kepala staf. Ramzi Bey yang tentara di bawah pimpinannya itu telah melakukan pemberontakan, tidak pernah diajukan ke depan mahkamah militer, malah sebaliknya, ia diangkat menjadi kepala staf Angkatan Perang Sultan Muhammad kelima. Orang Yahudi membawa surat pemazulan Sultan. Carasu ini adalah salah seorang dari pembawa surat kepada Sultan Abdul Hamid yang menyatakan bahwa ia sudah diberhentikan sebagai Sultan. Sultan dipenjarakan di tempat orang Yahudi. Setelah itu Sultan dipindahkan ke Salonika dan dipenjarakan di rumah salah seorang bankir Yahudi Italia yang juga menjadi anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Sedangkan saudara dari Ramzi Bey diangkat sebagai orang yang mengurusnya. Koran Yahudi menuduh Sultan penindas Israel. Setelah Sultan Abdul Hamid diberhentikan dari jabatannya, maka mulailah surat-surat kabar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi itu di Salonika. Menyingkapkan berita-berita gembira yang menyatakan bahwa negara telah dapat dibebaskan dari penindas Israel yang telah 2 kali menolak untuk memperkenalkan permohonan pemimpin Zionis, Theodor Herzl, dan orang yang telah mengadakan paspor merah. Yang bagi kita di Inggris dapat disamakan dengan undang-undang orang asing yang melarang masuknya orang-orang Yahudi Polandia yang ingin berimigrasi ke Inggris, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mencegah terwujudnya impian Zionis di Palestina. Kongres Zionis menyatakan bersatunya orang-orang Yahudi berkat revolusi Turki. Kongres Zionisme 9 yang diadakan di Hamburg bulan Desember tahun 1909 menyatakan bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan orang Yahudi antara orang-orang Zionis dan orang-orang Yahudi yang menyerukan pindah ke tempat-tempat lain selain dari Palestina, sekarang telah berakhir. Berkat adanya mukjizat revolusi Turki, semua orang Yahudi telah dapat bersatu kembali. Menteri Keuangan Yahudi Freemason. Dalam waktu yang sama Javid B yang menjadi anggota parlemen dari daerah Salonika telah diangkat sebagai Menteri Keuangan. Ia adalah seorang yang berasal Yahudi dan juga seorang anggota Freemasonry yang amat cerdas dan luar biasa. Menteri Dalam Negeri seorang Freemason. Dalam pada Tatal Atbay, seorang anggota Freemasonry pula telah diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.